Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang mendengarkan. Perkenalkan, gue Raditya Pratama Nugroho, biasa dipanggil Radit dengan NIM 1362479. Hari ini gue akan mewawancarai seseorang calon Kajaim yang bernama Aldrin Sean. Dari Bang dulu boleh deh, kenalan dulu. Nama lengkap, nama panggilan, NIM, dan asal daerah. Nama lengkap gue Aldrin Sean Togutar Dewi Purba. Nama panggilan Sean. NIM 136230065. Asal daerah Bekasi. Oke, planet lain ya. Kalau boleh nanya nih, lu keunikannya apa sih? Keunikan. Keunikannya seperti yang di katalog ajaib, gue bisa semua tapi nggak ada yang bagus. Kenapa bisa gitu? Karena gue FOMO aja nyobain semua hal. Oke. Versatile ya, tapi nggak jago. Oke. Soal basket gue jago. Oke. Nah, lanjut nih. Hobi lu belakang ini hobi apa aja sih? Hobi gue belakangan ini main Minecraft. Main Minecraft. Oh iya. Main Minecraft itu ngapain aja? Nge-build, Ngambil survival. gacor. Udah sampai N nih. Udah soalnya sama teman-teman gue. Gacor. Juga main basket kan tadi? Oke. Ikutin ini nggak NBA? Sekarang enggak, karena udah nggak jelas. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman selama ber-KMPN. Ber-KMPN nih berarti hitungannya udah masuk himpunan ya. Ya. Pertama tuh Wisok 2024. Properti. Jadi acara logistik Oke. tapi di bagian acara. Terus Itu gawainya ngapain aja? Kalau boleh tahu sih. gawainya bantuin anak acara mindahin barang. Oke. Terus di DPA pas zamannya CMA itu gue ditunjuk jadi ketua panitia pemilu. Oke. Terus lanjut setelah itu di zamannya Genio gue jadi DPA lagi di komisi pengawasan jadi staff. Oke. Terus di Wispril gue properti. Oke. Isi properti gitu. Oke. Tadi pas zamannya CEMA apanya pemilu? Ketua pemilu. Ketua apa pemilu? Ketua panitia pemilu. Oh, penyedia pemilu. Iya kocak. Kebetulan nih, gue di MBWG juga jadi ketua pemilu. Tahu. Kok tahu sih anjing? Kan cerita kalau Kapan, Cok? tahu lupa. Ketua pemilu. Belum, Cok. Nah, agak off track nih, tapi lu ada tips and tricks enggak untuk apa ya, menyusun pemilu dan segala acaranya? Yang penting persiapannya bagus dan matang, timelinenya aman, udah diskusi antar calon juga, jadi nggak banyak yang bentrok dan nggak banyak acara tuh yang jadi dibatalin atau bentrok karena banyak hal gitu. Oke. Kalau pemilu tahun lalu itu acaranya apa aja ya? Selain debat, hearing. Cuma debat hearing sih sebenarnya. Oh iya. Nah, Oke. sama FPT lupa. FPT, Fit Iya. Proper Test. Iya. Itu tahun lalu ada berapa calon? Tahun lalu dua calon marsekal sama 2 calon senator. Oke. Tapi itu Fit Proper Testnya berarti sebelum apa ya? Itu timelinenya gimana? Jadi kan ada hearing dulu. Habis itu Fit Proper Test. Hearing 4 atau 3 kali gue lupa, terus debat calon 2 kali, terus udah selesai baru fit and proper test gitu. Oke. Habis itu baru debat. Enggak, debat dulu baru fit and proper test. Oke.
Oke, menarik. Soalnya kalau di gua tuh, gue tuh rencananya nggak bakal ada fit and proper test kecuali calonnya cuma satu atau nggak ada calon dan harus narik orang lain. Ya tergantung sih sebenarnya, karena fit and proper test kan jadi salah satu nilai ukur ya, atau ukur indikator buat kalau misal masanya bingung mau pilih siapa yang bagus, siapa yang siap. Itu menurut gue dari fit and proper test salah satunya bisa jadi nilai yang bisa dipertimbangkan masa lah kalau menurut gue. Terus jadi indikator lah ya. Oke. Selanjutnya, oke, ini ada pertanyaan bebas terkait ber-KMPN. Nah, gue mau nanya apa ya? Kok dari lu, yang lu merasa lu dapet nih sisi positifnya dari KMPN, mau itu pengalamannya, mau itu temen-temennya, atau apapun itu, boleh apa aja sih? Sebenarnya gue udah sering bilang ini pun dari mentoring ya, soal dulu tuh gue mikir kayak himpunan bukan sesuatu yang penting-penting banget dan nggak banyak ngasih manfaat penting lah buat gue. Cuman setelah masuk gue tahu kalau misalnya himpunan tuh bisa jadi salah satu wadah atau tempat lu buat belajar hal di luar kelas lah, kayak banyak hal yang bisa lu pelajarin, ya masuknya ke soft skills sih di himpunan tuh. Jadi lu mungkin bakal lebih siap buat ngadepin dunia yang lebih besar nantinya gitu, selain dari kelas doang. Pertanyaan selanjutnya nih tentang ber-KMPN. Agak penasaran nih, kenapa lu masuk DPA dan gak masuk di divisi lain yang ada di BPP ataupun BSO? Apa gue masuk DPA karena yang pertama pas zaman SMA beneran karena ditunjuk, jadi ya udahlah, gue daripada nggak ada jabatan gue memilih buat jadi DPA. Terus zamannya sekarang tuh karena kekurangan orang satu, awalnya gue nggak mau kan, cuman ya kurang satu ya udah, karena gue milih buat jadi DPA lagi. Oke. Sebenarnya ini semua wawancaranya yang ada di format udah kelar. Jadi kalau dari gua nih, boleh deh lanjut ke pertanyaan random. Kalau dari lu sendiri, cewek paling cakep di angkatan 23 dan 24 siapa? Ini nanti bakal di-post ke YouTube ya. Jadi lu pertama harus jujur. Jujur. Sok. Cewek paling cakep angkatan 23. Gak boleh mantan lu ya? Hah? Gak boleh mantan lu ya? Lah emang gak ada mantan gua di sini, kagak ada. Angkatan 23 menurut gua Kintari dan normal lah. General. Ya. Di angkatan 24 gua nggak ada, karena gua nggak pernah lihat angkatan 24. Gak ada yang menarik gitu, yang kacamata. Ada banyak. Makanya angkatan 24 tuh isinya muka semua, Cok. Isi apa? Isinya muka semua. Muka semua maksudnya, emang 23 nggak muka semua? Lebih cakep angkatan gue. Iya sih sebenarnya. Soalnya kan ada gua. Jadi random apa lagi ya nih? Lo sama mantan lo kenapa putus sih? Gue putus karena adalah masalah pribadi. Itu pacarannya berapa lama sih? Terhitung official 5 bulan. 5 bulan. Cuman abis 5 bulan masih in contact for like 4 bulan. Oke. Jadi itu mulainya sebenarnya kapan sih? September. Kelar gue lantik Angsus. Oh, September 2024. Nah itu lu kenal orangnya dari mana? Dari temen gue lah. Temennya temen lu, oke. Terus lu kalau pacaran lu rela sejauh itu ke Nangor?
Dulu gue rela. Kalau gitu biasanya lu OTW dari sini jam berapa? Lu balik jam berapa? Gue biasa kan kayak kalian tuh semester tingkat 2 tuh kelar kelas sore lah. Jam 5. Jam 5 gue jalan langsung ke nomor, baru malam gue balik. Semalam apa coy itu? Jam 10, jam 11. Oh. Terus nyampe kosan langsung turu? Iya. Make sense. Terus jadi Kadang di Bandung juga, dia nyamperin gue ke Bandung. Oke. Jadi tadi berarti kalau gitu Februari dong putusnya. Januari. Anjing cowok. Lah 4 bulan dong sih. September, Oktober, November. Enggak ding. 5 kocak. Iya. 5. Anjing mirip gua cowok timelinenya. Gue sering mirip-miripin deh. Mirip kita sih. Enggak mirip cowok. Gue putus bedanya sekarang. Apa? Gue nggak punya cewek bedanya sekarang. Oke. Beda kan. Mirip cowok. Lu September ke Januari. Gua Oktober ke Februari. Hah? September, Januari. Setelah September, Oktober. Setelah Januari, Februari. Iya betul. Terus? Mirip cowok. Mirip sih. Beda. Ini semoga yang ngedengerin ya Aku kan bukan juga membawa Happy. masih banyak sih pertanyaan. Boleh deh nih beberapa terakhir. Kenapa tadi lu cabut Kindin? Gue karbon ngerokok. Kenapa? Nah, nggak jadi kuis dibilangnya ya udah. Buat apa gue kindin lagi? Buat menyerapkan materi, bro. Ya udahlah. Oke. Boleh deh. Satu pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Bukan random sih ini, lumayan general. Tapi kalau gue beneran nih jadi Dejahim lu, harapan lu untuk gue apa nih? Bisa secara pribadi di KMPN, terserah lu. Gimana sih? Gue nggak berharap apa-apa sih di KMPN. Gue cuma berharap keluarga Jahim tuh bukan sesuatu yang kewajiban di Sonic doang. Karena begitupun gue sama kakek Jahim dan kak Jahim gue yang sekarang. Kayak banyak aktivitas yang dilakuin lah. Sering. Itu yang foto bertiga tuh. Itu foto bertiga di mana tuh? Yang gelap-gelapan itu. Iya, itu habis night out bertiga. Enggak sih banyak orang, cuman kita sering ngelakuin itu bareng. Dan gua harap itu juga berlaku ke lu. Amin. Enggak, emang lu mau mabuk gitu jadi? Apa? Emang lu mau mabuk? Anjing, gue terakhir kali mabok sebulan, enggak setahun yang lalu, cok. Gue pun nggak rokok sih, wah. Ya udah. Terus gue ngapain ngentot? Anjing. Banyak. Sorry master. Oke, kalau dari gue segitu saja. Kalau dari lu ada kata penutup nggak nih? Enggak ada. Cukup. Kata-kata hari ini. Enggak ada. Anjing. Gue udah cukup capek sih dari jam 8 anjing. Anjing, cok. Oke, makasih Sean. Ya sama-sama.